Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu bagian paling asyik di bahasa Inggris, yaitu kata sifat atau adjectives. Ini nih kata-kata ajaib yang bikin kalimat kita jadi lebih hidup, lebih berwarna. Udah siap bikin bahasa Inggrismu makin keren? Yuk kita mulai aja. Oke, sebelum kita masuk ke yang teknis-teknis, coba deh bayangin dulu, kalau kamu mau ceritain soal kucingmu atau buku yang lagi kamu baca, kata-kata apa sih yang kamu pakai buat ngejelasinnya? Kucing yang lucu, buku yang tebal. Nah, itu dia inti dari obrolan kita hari ini. Dan itu dia jawabannya. Kata-kata kayak lucu, tebal, itu namanya adjectives atau kata sifat. Simple banget kan definisinya, tugasnya cuma satu, ngejelasin kata benda. Mau itu orang, tempat, hewan, barang, pokoknya adjektif ini yang ngasih detailnya. Jadi, anggap aja kata sifat itu kayak kuas chatnya kita pas ngomong. Tanpa kata sifat, kalimat kita tuh jadi, ya datar aja. Cuma bilang, itu rumah, udah. Tapi, coba deh tambahin kata sifat. Jadi, itu rumah yang besar. Atau itu rumah yang merah. Wah, langsung kebayangkan bedanya? Enaknya lagi, kata sifat ini bisa dipakai buat banyak banget hal. Kita bisa ngejelasin sifat orang, misalnya dia itu smart atau funny. Bisa juga buat ngungkapin perasaan, kayak happy atau sad. Terus bisa juga buat hal-hal fisik, ya kan? Ukuran misalnya big atau small. Dan pastinya warna, kayak red atau black. Oke, sekarang fokus sebentar ya, karena ini bagian paling pentingnya nih. Ada satu rumus dasar yang kalau kamu kuasai, wah, dijamin kamu bisa langsung bikin banyak banget kalimat deskriptif. Ini kuncinya banget. Nih, lihat rumusnya. Subject ditambah verb be ditambah adjective. Gampang kan? Polanya gini, ingat aja, I itu pasangannya am. Terus you, we, they itu pakainya are. Nah, kalau he, she, it itu pakai is. Udah, 3 bagian ini aja yang digabungin. Coba kita lihat contohnya langsung ya. She is smart. Oke, kita bedah. She itu subjeknya. Terus, karena subjeknya she, kita pakai is, bener kan? Dan smart itu ya kata sifatnya yang ngejelasin si she ini. Logis banget kan alurnya? Satu lagi deh. The elephant is big. Subjeknya the elephant. Nah, the elephant itu kan bisa diganti pakai it. Makanya verb be-nya juga is. Terus kata sifatnya big buat ngejelasin ukurannya. Tuh kan, polanya sama persis. Nah, kalau kalimat positif udah jago, saatnya kita naik level. Kerennya, dari satu rumus dasar tadi, kita sebenarnya bisa bikin 3 jenis kalimat loh. Ini bakal bikin percakapan kamu jadi jauh lebih kaya. Lihat deh, perubahannya gampang banget. Kita mulai dari kalimat positif tadi ya. She is smart. Mau bikin jadi negatif, tinggal tambahin not. Jadi, she is not smart. Gampang. Terus mau nanya, pindahin aja is-nya ke depan. Is she smart? Udah gitu doang. Simple banget kan? Ini aturan penting yang harus diingat. Pokoknya, buat kalimat negatif, kata not itu posisinya selalu setelah verb be. Jadi setelah am, is, atau are. Jangan ditaruh di tempat lain. Contohnya, he is not angry. Ya, bukan he not is angry. Salah itu. Oke, aturannya udah di tangan. Sekarang bagian paling serunya nih, nambahin kosakata. Logikanya kan, makin banyak kata sifat yang kamu tahu, makin keren juga deskripsi yang bisa kamu bikin. Ada trik cepet nih buat nambah kosakata, yaitu belajar lawan katanya. Contoh ya, buat benda nih, ada big lawannya ya small, ada long lawannya short, heavy lawannya light. Efisien banget kan? Belajar 1, dapatnya 2. Pola yang sama juga bisa kita pakai buat ngejelasin orang. Misalnya, tall sama short buat tinggi badan, old sama young buat umur, terus fat sama thin buat bentuk badan. Ini kata-kata dasar yang kepake banget deh sehari-hari. Dan tentunya warna dong. Ini salah satu kata sifat yang paling sering kita pakai. Ya kan? Black, white, red, yellow, semua itu senjata deskripsi yang ampuh banget. Cuma dengan bilang, mobilnya warna merah, orang udah langsung kebayang. Oke, sekarang kita gabungin semuanya yuk. Kita ambil satu kosakata baru, misalnya thick, yang artinya tebal. Terus kita masukin ke rumus tadi. Subjeknya this book, verb be-nya is, adjektifnya thick. Jadi deh, this book is thick. Perfect. Nah, sebagai tantangan terakhir dari saya, coba deh sekarang juga, lihat sekeliling kamu. Ada apa? Meja? Pulpen? Jendela? Coba deh pakai rumus dan kata-kata yang barusan kita bahas, benda apa yang bisa kamu deskripsiin? Langsung coba ya, karena kuncinya ya latihan.